Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung untuk pertama kalinya di akhir tahun ajaran 2023-2024. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang telah berkenan dalam siang hari suasana dengan cuaca yang sangat panas sekali ya, sudah meluangkan waktunya untuk acara MGMP ini, terutama khususnya buat UG sendiri untuk melengkapi salah satu tugas dari CGP tentang diseminasi disiplin positif. Semoga dari pemaparan dari Bu UG bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ini sangat bermanfaat terutama untuk menyelesaikan aksi nyata dalam PMM ya Bapak Ibu, ada disiplin positif. Mudah-mudahan dari pemaparan Bu UG nanti bisa membuat aksi nyata secara serentak. Oke, secara singkat dan waktu saya persilakan untuk Bu UG. Monggo. Terima kasih Bu Yuyun. Saya berdiri lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala nikmat yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa diberi kesempatan nikmat sehat dapat berkumpul pada siang ini ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta umat dari akhir zamannya. Pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk ibu, teman-teman MGMP, bapak yang bersedia untuk hadir pada siang ini ya. Sekilas kisahnya kenapa saya bisa tampil di sini. Alhamdulillah di SMPN 3 Karanganyar ada 3 CGP dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan saya matematika. Di mana modul 1-4 ini tentang budaya positif kami harus melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, karena agak itu juga ya menyita waktu, sedangkan di grup Paduda Asas jadi tadi pagi itu ada 2 CGP diseminasi juga karena di MGP-nya tidak melaksanakan untuk bulan ini. Jadi mereka di sekolah SMP 3 ya. Nah, karena saya kasihan juga guru-gurunya kalau harus 3 jam duduk manis. Dan alhamdulillah iseng-iseng lagi malam-malam saya jawab Ibu Yuyun ada MGP nggak? Ada kebetulan, udah selesai tanggal malam. Soalnya budgetnya itu tanggal 5 Juni. Makanya saya alhamdulillah guru-guru juga teman-teman bisa hadir ya. Nah, di sini temanya modul 1.4 itu tentang budaya positif begitu. Nah, mungkin untuk sekolah penggerak mah udah dapat duluan ya materi ini. Jadi mungkin lebih paham lah ya dari saya yang baru dapat modulnya 1 bulan ini gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada yang salah ya. Nah, selain bisa dimanfaatkan dengan materinya oleh saya ya dapat diimplementasikan di sekolah, untuk teman-teman juga bisa digunakan sebagai pelatihan mandiri di PMM. Nanti selesai ini saya juga harus mengupload di PMM-nya juga syaratnya. Di sini tentang disiplin positif. Jadi teman bisa memilih tentang keyakinan kelas, boleh memilih materi segitiga restitusi, boleh posisi kontrol manager, boleh juga tentang kebutuhan dasar manusia gitu ya salah satunya. Nah, yang akan saya paparkan pada siang ini di sini ada 8 materi sebenarnya cukup banyak ya. Jadi pertama ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu ya. Nah ini dia. Yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Seperti kita ketahui menurut pendidikan Bapak Pendidikan kita Ki Haji Ali Wantara, beliau mengungkapkan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntut segala
kodrat. Nah, kodrat ini ada kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini diibaratkan dengan menuntun itu kita membimbing siswa murid kita sebagai fasilitas, ibaratnya itu murid kita itu seperti kertas tipis. Tinggal kita sebagai guru bagaimana membentuk mereka menjadi garis-garis yang tebal itu. Atau sebagai menurut Kiai Betara, kita diibaratkan dengan seorang petani, di mana kita merawat padi itu, memupuk menjadi tumbuh bagus, itu tergantung dari seorang petaninya. Kalau tidak dirawat, biarpun di tanah yang subur, ibaratnya. Kalau di sini ibaratnya kalau biarpun di rumah sekolah yang modern di kota, itu ya dengan fasilitas yang bagus, tapi kalau tidak kita rawat, kita tuntun, maka ya tidak menghasilkan manusia muridnya gitu ya. Nah, terus di sini juga ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya murid. Ya seperti apa ya? Kalau contohnya misalnya di sekolah di SMPN 4 Rangkas dengan SMPN 3 Kalangannya mungkin inputnya agak berbeda ya. Maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan muridnya. Kita nggak bisa nuntut banyak itu istilahnya. Harus sama dengan ini anak Rangkas saja bisa begini-begini. Nah, tidak bisa juga ya. Karena memang bawaan dari tempat tinggalnya juga berbeda ya. Kalau zaman ya sudah pasti harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, sehingga perubahan ini kita harus merubah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu menyesuaikan pembelajaran berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Pasti kan udah dapat kita ya pelatihannya ya. Nah, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan muridnya. Yang kita inginkan itu dari kurikulum Merdeka sesuai dengan profil belajar Pancasila ya, ada 6 ya Bu ya. Nah, ya 1 beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis dan berkreatif dan bernalar kritis ya. Nah, ini dia. Sebelum ke materi berikutnya, di sini ada mungkin ada yang udah dapat ya? Belum. Nah, kalau belum kita coba. Di sini saya punya apa ini? Stick note untuk ditulis. Nih, tugasnya coba ibu bapak menulis satu hal yang paling penting dalam hidup ibu bapak dalam hidup. Satu hal ya, satu aja yang menurut bapak itu paling penting sekali. Satu bukan satu boleh benda, boleh makhluk ibu. Satu kalimat. Bukan satu kata. Satu kata ya. Iya, satu kata. Yang penting banget dalam hidup, belajar dalam hidup. Boleh benda, boleh makhluk hidup. Sebenarnya itu penting sekali gitu. Boleh sebagai guru, boleh sebagai orang tua. Pokoknya penting. Kalau sudah ditulis satu kata, penting banget. Pokoknya kalau nggak ada yang saya udah hidup saya gitu. Nah, kalau udah dikepal sekuat mungkin. Paling penting apa Dikepal sekuat mungkin. Nah, lalu kalau sudah kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Nah, kemudian tugas B akan Anda mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggelitik, menawari, uang apapun supaya ini boleh diminta oleh teman B-nya.
boleh diminta. Misal Bu Tia, Mama Bu Haji, Bu Ayu bagaimanapun supaya Bu Haji menyerahkan yang terpenting itu ke Bu Tia. Coba, nah kita coba aja ya. Coba Bu Ketuk, Bu Yuyun, mau mencoba siapa? Minta punya siapa? Selain itu ya ada. Coba Bu Tia. Punya Pak Tirta mana? Ini. Coba dikepal. Oke. Nah, kira-kira akan diberikan nggak oleh Pak Tirta benda yang dipegang berharga. Pak Tirta? Sangat berharga. Lebih baik berharga yang mana? Pak Tirta masuk komunitas si PKB betul. Wah, hebat sekali. Mau yang mana? Yang ini aja lah. Yakin. Nanti kalau nggak di komunitas si PKB ngaruh loh. Pada saat aduh mikir loh. Soalnya ini dunia akhirat. Oh, yakin. Oke, ternyata aku bisa ngabuti Bu. Ada akhirat. Diganti yang lain deh. Kalau selain ini diganti boleh. Boleh. Yang ini jangan. Oh. Ganti, namanya bisa diganti, nanti boleh. Boleh. Rolling deh tukar deh tukar. Boleh. Oh, boleh tukar lagi tukar. Ini bakalan kalau dipegang ibu juga akan berharga buat ibu. Oh gitu, jadi berharga bagi Pak Tirta, Iya. berharga bagi Siapapun saya. yang bilang ini merasa paling pas berharga. Jadi dikasih atau tidak? Jangan. Jangan. Oke, ya tidak apa-apa. Terima kasih Ibu Yuyun. Nggak mau Ge. Gimana? Ibu mau dikasih nggak kira-kira? Mau nyoba Bu? Dikasih nggak? Kira-kira? Kayaknya susah ini kalau anak-anak muda mah. Harus sama anak muda lagi deh. Nah itu dia ya. Saking pentingnya tidak dikasih ya begitu ya. Ini suatu coba ujukan gitu ya. Oke. Nah sekarang apakah membuka kepala tangan Anda? Tidak. Apakah B menutup? Oh, tidak juga. Nah dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali? Oh iya. Nah gitu ya. Nah berarti sekarang coba sekarang kita buka rame-rame apa yang telah ditulis oleh teman-teman dari Ibu Bapak. Ini Bu Ge. Nah, Bu Yun apa? Aku anak pernah kehilangan dari mana ya? Oh iya. Anak Bu Tia? Keluarga. Keluarga. Berlima Bu. Ilmu. Sama keluarga. Keluarga. Mama. Jangan ini. Rata-rata pasti wajib. Bu Haji? Berguna. Banyak. Belajar. Ilmu. Sampingan. Dede? Dari apa? Ibu Dede. Tanggo. Tirta apa? Nah, Sama mama. Nah, sekarang intinya gini, mengapa tadi Pak Tirta dirayu sama Bu Yuyun nggak mau membuka? Ya kan, tapi sekali disuruh saya dibuka. Nah, teman-teman juga kenapa pas disuruh saya malah dibuka? Padahal kan itu hal yang penting. Nah, kan dengan mudahnya saya nggak perlu merayu, saya cuma ngomong buka ya semuanya. Nah, itu kan sudah ada dibuka. Nah, itu dia. Kenapa begitu? Karena saya di sini sedang memegang kendali kontrol. Begitu. Jadi kontrolnya saat ini itu saya yang memegang, saya yang memegang. Jadi dengan mudahnya, dengan gampangnya saya nyuruh buka. Nah, itu dia gitu. Nah, ini bisa dalam kehidupannya di sekolah nanti di materi berikutnya sebagai posisi kontrol sebagai guru. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke budaya positifnya. Di mana budaya positifnya itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah, di mana harus berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, ini dia dimana posisi sentral itu ada di guru kita sebagai posisi kontrolnya. Yang tadi barusan dengan ibu-ibu aja saya bisa megang kontrol gitu kan ya. Nah, apalagi dengan murid gitu, udah pasti guru ya bisa ya. Nah, ini dia teori kontrolnya ini menurut Profesor William Glasser ini kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku orang itu sendiri. Jadi yang bisa pegang kontrol itu sudah kita sendiri gitu ya. Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru ini mengontrol murid. Nah, seakan-akan kita itu bisa gitu mengontrol murid. Nah, sebenarnya itu murid itu yang mengizinkan untuk dirinya dikontrol. Jadi kadang ada murid yang sangat membangkang banget. Nah, itu berarti dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh ibu gurunya. Iya. Nah, terus penguatan efektif, positif, bermanfaat. Nah, ya memang bermanfaat, rujukan, rayuan, ya. Tapi itu tidak berlangsung lama saat itu juga, dan tergantung bagaimana seorang gurunya itu berusaha gitu ya. Terus, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sudah pasti itu salah ya miskonsepsinya. Terus, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini juga, misnya juga. Jadi kita sebagai orang dewasa belum tentu juga kita bisa menguasai murid-murid kita ya Bu ya. Nah, ini ada juga dari pendapat profesor tentang ini ya, kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin mengubah, perbaiki dulu diri kita, intinya kita berubah dulu gitu. Baru kita terjun ke anak-anaknya itu. Nah, ini dia stimulus responnya, di mana realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, padahal sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama, padahal belum tentu orang mau berpandangan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan dengan legal. Itu sebenarnya stimulus respon yang bisa ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tentang teori kontrol ya biar udah masuk satu materi. Lanjut aja dulu ya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang disiplin itu sendiri. Di sini apakah telah efektif disiplin sekolah kita gitu kan ya? Apakah masih perlu ditinjau ulang? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Padahal salah satunya untuk meningkatkan lingkungan positif, kita perlu meninjau penerapan disiplinnya itu sendiri di sekolah. Terus terang kalau di sekolah saya itu memang masih kurang ya disiplinnya ya. Karena dengan berbagai hal, terutama kalau SMP 3 Talamanyar itu satu sih kalau penerapan disiplin pagi hari itu karena kami sekolahnya belum memiliki tembok pagar. Jadi itu benar-benar usaha kerja keras. Makanya pengen ngeliat foto Bu Yuyun salaman gitu ya. Kalau sudah melihat SW ini gini salaman. Di kami pernah nyoba gitu salaman di sini. Nggak taunya kami salaman. Aduh, agak susah dituntut untuk disiplin, tapi gimana ya? Nggak dapat bantuan gitu, padahal udah sering banget lanjutin. Tapi dapatnya kelas 10 kalau di SMP 3 Talamanyar sama komputer. Dapatnya laptop, tapi laptop prom tuh banyak banget gitu. Tablet gitu banyak. Guru bisa megang 2 laptop kalau di vertikal. Iya.
lagi kelas lagi, jadi banyak kelas kosong gitu. Itu salah satu kendala kali ya dalam penerapan disiplin positifnya. Nah ini dia tadi pengertiannya. Di sini pengertiannya salah satu cara penerapannya itu menumbuhkan kesadaran udah pasti. Nah kesadarannya yang diinginkan di bab ini itu lebih condong ke intrinstiknya dari motivasi intrinstik. Jadi kita tahu ya motivasi ada dua, ekstrinsik sama intrinsik. Nah yang diinginkan di sini motivasi menuju disiplinnya tidak berupa penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini dia. Jadi modul ini mengharapkan para CGP dapat memunculkan motivasi intrinsik di murid-murid di sekolahnya. Nah ini sebelumnya kita ke nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama dengan siswa boleh, dengan guru sama teman guru boleh, dengan kepala sekolah, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini beberapa contoh kebajikan. Nah yang kita pelajari ini saat ini profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka. Sebenarnya yang ini bisa dipakai nggak? Bisa juga. Ini bisa dipakai nggak? Bisa ya. Apalagi saat pembuatan keyakinan kelas, ya kan ya, dimana kita menentukan dulu nilai-nilai kebajikan yang akan dibuat gitu ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan, dimana itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, contoh kebutuhan dasar manusia. Contohnya apa? Kebutuhan dasar kita misalnya itu. Bayang kebutuhan dasar kita sebenarnya satu aja. Ada nggak? Kebutuhan dasar. Iya. Apa? Oh benar. Pendidikan itu ilmu. Pendidikan bisa juga ya. Untuk pendidikan ditujukan untuk apa misalnya? Agar kita mengetahui ya Sesuatu ya. Karena segalanya. Nah, iya betul ya. Nah di sini benar ya, kebutuhan itu biasanya masuk untuk bertahan hidup, ya kan? Kita peroleh pendidikan supaya kita dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kebutuhan itu ada 5 sebenarnya dikategorikan. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan kebersamaan, ada power, kekuasaan dan harga diri, ada kebebasan, ada kesenangan dan kenikmatan. Jadi kadang-kadang kalau kita ngajar di kelas, mungkin ada anak murid kita tidur gitu. Dia tidur gitu, males, acuh tak acuh gitu. Nah sebenarnya sebagai guru, contoh aja sih. Sebenarnya Pak, itu kebutuhan anak ingin memperoleh kebebasan. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge langsung. Sebenarnya itu emang kebutuhannya dia saat itu ingin memperoleh kebebasan. Gitu ya. Terus ada kan yang anak mana nih, misalnya kekuasaan, yang ngebully, contohnya kalau kekuasaan. Nah ini dia butuh atau kurang kekuasaan, kebutuhannya. Jadi dia merasa ingin dihargai gitu, ya. Nah sekarang ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2, ekstrinsik sama intrinsik. Dimana ekstrinsik itu berasal dari luar. Jadi menghindari ketidaknyamanan hukuman, lalu dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak kan ada datang jam 7 tepat masuk. Nah bisa jadi dia karena takut dihukum. Nah itu berarti dia masih ke ekstrinsik. Nah gimana caranya kita supaya bisa anak kita menjadi motivasinya dari dalam diri, dari intrinsiknya itu. Jadi dia ingin dihargai dari dirinya sendiri gitu, dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dia. Nah ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi dan
restitusi. Nah terus terang saya baru dapat materi baru tentang restitusi, tapi sebenarnya emang saya udah ngejalanin gitu, cuman belum tahu kalau itu restitusi. Terus juga langkah-langkahnya ternyata ada namanya gitu ya. Nah di sini hukuman nih, hukuman konsekuensi restitusi. Biasanya kalau hukuman itu tidak terencana gitu ya, tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak merasa dilibatkan atau dihukum aja, lalu bersifat satu arah, dan biasanya itu dia fisik atau psikis. Jadi kalau anak, jadi dia spontan kalau hukuman itu, baru datang terlambat, ayo berdiri depan kelas. Nah, itu berarti masuknya ke hukuman, kecuali kalau sudah ada sebelumnya membuat kesepakatan kelas. Nah itu berarti dia jatuhnya ke konsekuensi karena sudah direncanakan. Nah, tapi jarang ya konsekuensinya berdiri di depan kelas, jarang biasanya. Nah ini sekarang ada lagi restitusi. Nah ini dia yang diharapkan di akhir modul ini bisa menjalankan segitiga restitusi, di mana murid itu ketika melakukan kesalahan kita ajak dialog. Jadi dari dia yang identitas gagal, salah, kita memberi arahan, memberi semacam rencana ke depan bagaimana dia kembali ke jalan yang benar. Bukannya ya proses kolaboratif atau memperbaiki kesalahannya ya nanti di materi berikutnya. Nah ini dia 5 posisi kontrol. Nih dibagi 3, bagi 5. Ada ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Kira-kira teman-teman ada di posisi mana nih? Kadang 3, kadang 2. Jujur yuk, jujur. Jujur. Nah ini yang tadi kita coba pakai kertas ya. Nah ini ada posisinya di sekolah. Kita di mana nih posisinya? Biasanya mah kalau guru PJOK itu ke teman ya. Lebih akrab ke murid ya. Kalau matematika terus terang sih saya juga kadang image-nya udah beda dulu. Kalau pada sekolah biasanya pemantau ngeliatin aja, cuma ngomong, bu itu tolong kurikulum aduh pusing. Kurikulum manager, kalau guru matematikanya 1. Nah di sini ada 5 ya. Tinggal kita diarahkan supaya bisa ke nomor 5 sebagai manajer. Seharusnya yang terbaik itu ada di posisi nomor 5. Nah ini makanya saya tahu, ternyata saya salah ini. Makanya 2 minggu ini mencoba untuk bersabar. Ingat 5 posisi ini. Ini dia. Nah ini contohnya nih. Contoh misalnya ada kasus murid datang terlambat masuk kelas. Nah contohnya berdiri depan kelas selama 1 jam. Berapa kali bapak ibu harus berkata kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Posisi kontrolnya di mana ini? Nah ini kira-kira berdiri di depan kelas selama 1 jam. Kontrolnya sebagai apa ini? Iya, menghukum. Ini ya. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Iya, membuat rasa bersalah. Terus, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran bapak ibu, temui wali kelasmu dan jangan diulangi lagi. Mana tahu? Iya, saya nggak mau pusing. Dia pengen ini tuh deket tapi nggak mau pusing ya saya. Nah ini dia.
ya yang kita inginkan ini. Ini guru BK ini. Apakah kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh, udah paham lah pastinya, udah jago ibu-ibu itu. Di mana nih atribut? Mana atribut? Besok segera beli ya. Mana ini? Posisi kontrol? Mana atribut seragammu? Besok segera beli ya. Gimana? Yang tanggal 5 itu. Mana atributmu, seragammu? Besok segera beli ya. Udah. Iya, mantap. Nanya doang misalnya. Pembina OSIS. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebenarnya yang paling berbahaya sih menurut saya yang ini sih sebenarnya daripada hukuman. Karena ini udah main ke hati. Dapat bullying sih sebenarnya ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Pinter. Apa itu teman-teman? Semoga bisa dipraktekkan untuk saya juga. Oh ini satu lagi. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang sering banget padahal ya kita ya. Iya menghukum. Maka ternyata saya ini suka menghukum. Suka ngancamnya ke nilai itu oleh kelas 9 itu. Beratnya tugas guru di situ pasti dibalikin lagi. Gimana caranya? Iya. Nah, ini dua materi terakhir yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Alhamdulillah untuk terakhir kedua. Nah, mungkin lain slide apa keyakinan kelas mungkin udah bikin ya, pernah bikin tentang keyakinan kelas. Mana keyakinan? Nah, alhamdulillah saya udah bikin, udah keluar juga sertifikat PMM-nya, walaupun cukup lama untuk dapat nih. Nah ini salah satu penerapan disiplin positif itu membuat keyakinan kelasnya ini tadi perubahan paradigma baru sesuai dengan kurikulum merdeka biar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu strateginya yaitu membuat kesepakatan yang berubah menjadi keyakinan. Jadi jangan cuma disepakati doang, kita harus terapkan sehingga berubah menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kesepakatan adalah suatu aturan yang dibuat oleh guru di lingkungan kelas, di mana kesepakatan ini diharapkan menjadi harapan untuk mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, keamanan, dan dijalankan oleh sekolah secara konsisten dan bisa juga dirubah. Misalnya di kehidupan selanjutnya ada yang ini harus kita rubah, bisa juga kesepakatan itu kita rubah. Jadi tidak hanya berlaku untuk 1 tahun, bisa di pertengahan bisa dirubah. Nah, kesepakatan menuntut nilai positif yang berujung pada keyakinan. Jadi kita tetap menerapkannya. Tidak hanya membuat kesepakatan, tapi juga harus meyakini. Nah, ini tujuannya yang udah paham ya. Udah pasti tujuannya. Di sini saya tulis ada 10. Intinya itu untuk memastikan rakyat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Juga memfasilitasi pemecahan masalah. Nah ini dia langkah-langkahnya. Mungkin yang udah pernah ya, libatkan seluruh murid dalam merumuskan kesepakatan kelas. Jadi pertama, kalau saya kemarin ada 2 langkah. Pertama,
murid, oh saya menentukan dulu nilai kebajikannya. Kita sepakat kita menentukan apa nih nilai kebajikannya. Nah ini dia. Bu mau ngambil religius, jadi kesepakatan itu jangan dibuat terlalu banyak. Jumlah kesepakatan tidak terlalu banyak, ini yang di poin 5. Supaya siswanya sendiri juga hafal gitu. Kalau kebanyakan terlari ke peraturan sekolah, biasanya kan lebih banyak. Tentukan aturan yang jelas dan relevan. Jangan menggunakan kata tidak boleh atau kata negatif, jangan. Lalu serat konsisten dibuat, dipajang dan diperbaharui kalau ada perubahan. Nah ini bisa nilai-nilai kebajikan yang digunakan yang di slide tadi. Kalau yang kemarin saya pakai berapa nih? 8 nilai kebajikannya yang sering digunakan di sekolah ya. Nah tolak ukur keberhasilannya ini kalau dibilang keberhasilan mah mungkin nggak bisa 100% ya. Tapi sejak kita sudah berusaha gitu. Nah ini saya masih. Nah ini dokumentasinya. Jadi di sini kita buat dulu individu masing-masing, terus ditempel. Kalau udah ditempel sesuai nilai kebajikannya, kalau udah masing-masing, siswa dikelompokkan lagi, gitu. Udah dikelompokkan, perwakilan siswa milih mana yang banyak muncul yang pas individu itu. Lalu sama kelompokkan dikelompokin, lalu ditempel lagi. Nah nanti akan mengerucut itu kesepakatan kelasnya. Pasti biasanya mereka hampir sama isinya. Nah itu baru dijadikan kesepakatan kelasnya. Nah ini udah. Nah ini contohnya kami berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Tadi itu apa? Religius. Kami akan menghormati sesama guru dan menghargai sesama teman. Ini toleransi. Kami akan memakai seragam yang rapi dengan sesuai jadwal. Disiplin, kebajikan. Kami akan berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Ini sopan santun. Kami akan mengembalikan barang yang dipinjam dengan tepat waktu. Jawab. Kami akan selalu membantu menerapkan say no to bullying. Apa tadi itu ya? Terakhir kami akan menjaga kebersihan dan membuang sampah dan lingkungan, peduli lingkungan. Nah, ini, jadi dia mengerucut satu dari 35 siswa 32 akhirnya jadi 7 kesepakatan. Oh ada yang saya hilangin berarti dari 1 itu karena nggak seragam. Kalau nggak seragam itu agak rumit diambilnya. Nah ini umpan balinya udah selesai. Ini contoh. Ini bisa digunakan di PMM, bisa buat disiplin positif, sama bisa buat kurikulum merdeka, bisa dipakai 2 topik kalau yang keyakinan kelas. Nah kalau ini segitiga restitusi. Nah, ini video aja ya. Ya, Francisca UG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca UG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 3 Kalanganyar, Lebak, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual saya, modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan disiplin positif, memberikan penawaran bukan paksaan, memulihkan diri dari kesalahan sehingga murid memiliki tujuan yang jelas. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sisi satu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan seperti, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Dan kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika langkah 1 dan langkah 2 sudah sukses, kita bisa menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dipercaya atau keyakinan dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kita bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan seperti, nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama dengan murid-murid saya di sekolah. Mina, barusan ibu mendapat laporan dari ibu pembina OSIS kalau kamu tadi pagi hari terkena razia saat sidang. Iya, Bu. Kalau boleh ibu tahu, apa yang kamu lakukan hingga kamu terkena razia, Mina? Itu, Bu, saya membawa lipstik ke sekolah hari ini. Oh, mengapa Mina membawa lipstik itu ke sekolah? Saya semalam baru dibelikan oleh kakak saya, Bu, dan saya menyukainya. Oh begitu, ya. Ibu ya, jika mempunyai barang baru dan ibu menyukainya, mungkin ibu akan sama kayak Mina ya, sering membawanya ke sekolah. Iya, Bu. Nah sekarang, apa yang Mina lakukan dengan lipstik itu di sekolah? Saya memakainya, Bu. Bibir saya sedang kering, Bu. Dan hari ini saya ada pelajaran PJOK. Saya jadi memakainya, Bu. Saya takut bibir saya tambah kering. Oh begitu. Iya, Bu. Baiklah, ibu paham maksud Mina membawa lipstik itu ke sekolah. Nah sekarang Mina tahu kan kalau lipstik itu ada macam-macam jenisnya? Iya, Bu. Nah, saran ibu, jika bibir Mina kering, Mina sebaiknya memakai jenis lipstik yang lip balm itu, ya. Lip balm itu tidak berwarna, dia biasanya transparan bening, sehingga teman-teman kamu tidak melihat kamu memakai lipstik, apalagi yang berwarna merah, ya. Dan lip balmnya itu biasanya lebih melindungi kamu dari sinar matahari, jadi bibir kamu yang kering itu lebih terlindungi, ya. Oh begitu, baik, Bu. Nanti saya bilang ke kakak dan ibu saya di rumah. Bagus, Mina paham ya berarti ya. Sekarang coba Mina mikirkan perbuatan Mina hari ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Bisakah Mina menyebutkan keyakinan kelas mana yang Mina belum miliki pada hari ini? Saya belum disiplin, Bu, membawa barang-barang tertentu yang dilarang dan make up secara berlebihan, Bu. Betul sekali. Bisakah Mina yakin kedepannya akan lebih disiplin lagi? Iya, Bu. Saya tidak akan membawa barang-barang tertentu yang dilarang dibawa ke sekolah dan tidak bermake up secara berlebihan, apalagi memakai lipstik yang berwarna merah. Wah, tepat sekali tindakan Mina ya. Tetap semangat ya Mina ya, kedepannya ya. Nah, bagus. Sekarang silakan Mina kembali ke kelas ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini, silakan masuk, duduk dulu. Duduk Yega. Yega, Ibu barusan mendapat laporan dari Bu Senja guru piket hari ini. Kalau kamu dari tadi keluar masuk kelas saja ya. Memang sudah berapa banyak kamu keluar masuk hari ini? 5 atau 6 kali. Oh, kalau boleh Ibu tahu, memang apa yang kamu lakukan di luar kelas Yega? Tidak ada yang penting sih, Bu. Kali saya bermain ke lapangan dan mencuci muka di kamar mandi.
Jika tidak ada yang penting, sebaiknya dia berada di dalam kelas mengikuti pelajaran. Ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu keluar masuk saja? Saya bosan Bu dan jenuh, jadi saya keluar masuk kelas. Jadi bukan sekarang kamu di kelas itu bosan dan jenuh ya. Oh, jika Ibu berada di posisi yang sama, mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama ya, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu memang apa yang menyebabkan kamu bosan di kelas? Hari ini semua pelajaran berhitung Bu, IPA dan matematika. Saya tidak suka hanya berhitung saja Bu. Saya kurang paham dan cepat bosan. Begitu rupanya. Nah, sekarang agar tidak bosan dan agar Diego dapat memahami pelajaran tersebut, kira-kira apa yang ingin Diego lakukan? Tentunya pilihan kegiatan yang membuat Diego tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Saya lebih paham jika pelajaran IPA dan matematika langsung dipraktikkan, seperti menggunakan alat peraga di laboratorium saat pelajaran IPA atau pelajaran matematika yang dilaksanakan di lapangan. Kalau hanya berhitung saja, saya cepat bosan Bu. Begitu. Baiklah. Nanti untuk pelajaran matematika berikutnya, Ibu akan melakukan pembelajaran seperti di luar kelas ya, bermain gitu ya. Dan untuk pelajaran IPA, Ibu akan meminta Budita untuk praktek di laboratoriumnya. Nah, lalu adakah hal lain yang bisa dilakukan agar Diego tidak cepat bosan lagi? Tidak Bu. Nah, selanjutnya, bisakah Diego menyebutkan keyakinan kelas yang Diego belum miliki hari ini? Saya belum disiplin dalam belajar Bu. Betul sekali. Apakah Diego yakin ke depannya kalau Diego akan lebih disiplin dalam belajar? Saya akan disiplin dalam belajar Bu. Itu ya. Kira-kira setelah ini Diego ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Saya ingin belajar dengan baik dan disiplin agar saya menjadi anak yang pintar. Mantap, bagus ya. Semoga Diego dapat menjadi seseorang yang seperti Diego harapkan ya. Amin. Ya, amin. Ya. Nah, sekarang silakan Diego kembali ke dalam kelas mengikuti pelajaran lagi ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 30 orang yang begitu. Saya juga kadang tipis terus ngajarnya itu makanya perlu guru BK itu susah sekali ya ternyata tahu gitu ternyata lebih banyak guru PKH daripada guru BK yang ternyata susah ya. Nah udah ya sudah sampai ke materi terakhir ya. Sebelumnya mungkin ada tanya jawab dari hasil yang pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Dua aja ya misalnya. Ibu CGP yang datang sebelum CGP tuh kalau saya kan terus terang orang eksak ya, jadi sebenarnya itu kalau ngomong agak ini karena orang belakang. Nah gambarannya, jadi CGP itu ternyata kita harus ngomong. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan tadi yang segitiga restitusi ya. Tadi ada 3 langkah. Nah, pertama tentang apa tadi? Menstabilkan identitas. Terus yang kedua dan ketiga. Nah, dari langkah ketiga itu apakah bisa diacak apa harus sesuai urutannya? Gitu. Terima kasih. Nah ya, kan 3 tahapan segitiga restitusi. 1 menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menegakkan
keyakinan. Nah, sebenarnya kalau dalam misalnya kasus yang ringan gitu ya, kayak siswa terlambat, itu sebenarnya kita bisa sih boleh gitu ya. Kadang-kadang gini, pas masuk assalamualaikum, kadang-kadang guru kan emosi dulu tuh, masuk. Kamu melanggar ini, kita udah sesuai kesepakatan gini. Nah itu kan kita udah masuk ke ketiga. Nah kadang-kadang pas ngeliat anak ngomong ibu gini, akhirnya kita lemah. Baru ajak duduk, baru ke satu, baru langsung kita ngasih solusinya. Gini kamu kalau terlambat boncengan kayak apa, nah itu berarti udah masuk tahap kedua. Jadi sebenarnya kalau spontan tuh kadang dibolak-balik. Makanya saya bilang sebenarnya sih saya sudah melakukan ini gitu ya. Cuman baru tahu di modul 1 itu kalau namanya segitiga restitusi. Iya. Kasih ada satu lagi. Aman? Penutup, buka tuh. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi menyimak apa yang disampaikan, yang pertama tadi Bu Uge mengatakan bahwa sebetulnya pemegang kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Pada saat tadi guru itu diminta untuk menyimpan atau menulis satu kata, kemudian diminta oleh seseorang gitu ya, temannya tidak diberikan, tapi ketika oleh pengendali itu diberikan gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan, pada saat tadi di awal sebetulnya ketika saya diminta menulis, itu yang saya tulis adalah ilmu. Pada saat tadi Bu Uge mengatakan bahwa coba diminta oleh satu temannya diberikan atau tidak gitu ya. Kalau saya tadi itu justru ingin memberikan gitu di awal, karena saya berpikir bahwa ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu justru akan lebih bermanfaat. Nah itu bagaimana tuh untuk bisa menselaraskan antara apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh saya gitu. Artinya yang dimaksud oleh Bu Uge maka kita harus mempertahankan gitu, karena itu yang terpenting buat kita ya. Tapi kalau saya waktu tadi ketika Bu Yuyun minta ke Pak Tita kekeh gitu tidak mau memberikan. Kalau saya justru ingin memberikan gitu. Nah itu gimana? Terima kasih. Nah, ini jadi ke stimulus tadi. Nah ini ya, stimulus responnya. Nah, tarinya ke sini. Jadi gimana? Sebenarnya balik lagi ke stimulus itu, Bu. Nah ya. Nah ini dia. Dimana? Saya ini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dia. Kalau menurut saya balik ke situ lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih ilmu gitu ya, itu benar-benar luar biasa. BKT banget, gitu. Tapi kalau kadang kan ada ya teman kita, kayak udah capek-capek, udah capek-capek, tinggal ganti nama, ganti skin. Jadi sebenarnya tergantung, balik lagi ke sini teori kontrolnya, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Tadi saya cuma ngasih contoh loh, kenapa kok kamu gampang kalau saya? Ya, karena saya lagi di kendali yang ada di saya. Ya. Ya, nggak sebenarnya nggak ada yang bisa mengontrol diri orang lain, hanya diri kita sendiri. Suami mungkin bisa kali. Sebentar kita tanggal 1. Nah, alhamdulillah ya sudah sampai tanya jawab, sudah sampai ya alhamdulillah sudah sampai selesai materi akhir tanya jawab. Alhamdulillah juga sudah pukul 3. Semoga yang saya
saya manfaatkan, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, gitu ya. Khususnya juga bagi saya dapat menyelesaikan tugas aksi nyata saya, gitu ya. Apabila ada salah yang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar, belum lulus, masih ada C-nya. Nah, mungkin kalau teman butuh bahan presentasi apa buat nanti implementasi di aksi nyata, nanti akan saya share di grup MGMP, gitu ya. Bisa jadi bahan buat PMM di semester 2 karena sekarang udah 100% ya, udah aman. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Nanti bisa pakai ini, pakai apa? Video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yun Rahayu dari SMP Negeri 1 Cibadak, selaku guru matematika dan Ketua MGMP Suprayon 1 Kabupaten Lebak, Banten. Hari ini saya melaporkan tentang hasil diseminasi dari Ibu Francisca UG tentang budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung pada tanggal 31 Mei 2024, di mana Ibu UG adalah selaku CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Karanganyar. Pengertian budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru tentu saja dapat memegang peranan sentra sebagai posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif sesuai dengan apa yang diharapkan dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Telah dipaparkan oleh Bu Ugi tentang konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh rekan-rekan guru di MGMP Matematika Suprayon 1 ini. Tetap semangat dan semoga sehat selalu dalam mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Aryani dari SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Francisca UG karena telah berbagi praktik baik budaya positif yang isinya antara lain tentang kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, disiplin positif, segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas sendiri, sebenarnya saya sudah pernah mempraktekkan di kelas saya, dan alhamdulillah itu menimbulkan hal yang lebih positif dibanding sebelum membuat keyakinan kelas. Nah, setelah Bu Francisca UG menularkan praktik baik ini, saya menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Semoga nanti saya bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelas saya dan semoga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahwa dengan penerapan segitiga restitusi saat saya berbuat salah, tidak dihakimi oleh ibu guru, tetapi saya diajak berdiskusi sehingga saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diega. Dengan ibu guru menerapkan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa tindakan saya sering keluar masuk saat pelajaran dan melanggar keyakinan kelas. Dan dengan diajaknya berdiskusi bersama ibu guru, saya merasa bahwa tindakan saya tidak benar dan saya harus memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbayati, murid kelas 8A dari SMPN 3 Karanganyar. Saya senang sekali diajak ibu guru bersama teman-teman membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Semoga dengan kesepakatan kelas ini kami dapat menjalankan dengan konsisten dan dapat meningkatkan kedisiplinan kami. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Negeri ini memanggil